Shalom. Halo adik-adik semuanya. Ketemu lagi bersama Kak Fani dan Kak Karisma pada ibadah minggu ke-8 setelah Trinitatis. Nah, pada minggu ini temanya adalah Allah memelihara umatnya. Nah adik-adik, kakak yakin anak-anak Tuhan sekarang sudah tidak sabar untuk mau memuji Tuhan kan? Nah, kakak undang adik-adik semua berdiri. Ayo kita bangkitkan semangat kita. Kita memuji Tuhan. Kita mau tunjukkan bahwa kita sangat mencintai dan mengasihi Tuhan, supaya Tuhan dan malaikat-malaikatnya di surga sangat senang. Ayo kita bernyanyi. Bernyanyi apa kawan nih? Berlayar ke surga. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Ya, semuanya berdiri. Bersyukur karena pada saat pandemi seperti ini kita masih diberikan kesehatan dari Tuhan. Tapi adik-adik harus ingat, kita harus tetap taat protokol kesehatan ya Kak. Iya Kak Mani, tapi apa saja sih Kak protokol kesehatan itu? Nah, protokol kesehatannya adalah kita menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan juga menghindari keramaian dan kita hindari jalan-jalan yang tidak perlu. Adik-adik juga masih pada belajar online di rumah kan? Kita juga nggak lupa untuk makan dan minum yang sehat. Juga istirahat harus cukup. Iya betul Kak Fani. Oh iya, kakak mau mengucapkan dulu ya buat adik-adik yang sudah naik kelas. Selamat naik kelas ya. Sekarang sudah menjadi murid yang hebat. Dan selamat juga bagi adik-adik yang dapat juara kelas ya. Nah, kakak nggak bosan-bosannya nih bilang sama adik-adik, tetap semangat, tetap bergembira walaupun kita belajar di rumah. Kita sama-sama berdoa agar negara kita ini dipulihkan oleh Tuhan, kembali sehat. Kita berdoa juga buat para pemimpin kita, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Ibu Wali Kota, Pak Pendeta, Inang Diakones, Inang Bibelfro, Amang Guru, semua sintua dan kita guru-guru sekolah minggu tetap semangat untuk bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 agar kita kembali sehat kembali semuanya. Ya kan Kak? Ya, benar sekali Kak. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita. Adik-adik udah pada siapkan mau ibadah? Ayo, mari kita lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita akan bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Karisma. Ayo kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan pada pagi hari yang cerah ini. Kami masih Kau berikan kesempatan Tuhan untuk berkumpul beribadah bersama.
walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini kepada kami, memberikan kesehatan kepada kami satu persatu. Kami percaya Tuhan masih menyertai kami hari ini dan sampai besok Tuhan dan sampai seterusnya. Karena kami ini adalah anak-anak Tuhan yang selalu taat dan selalu dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Bapa yang maha baik, biarlah Tuhan yang menyertai hati dan pikiran kami dari awal ibadah sampai akhir ibadah ini, agar hati kami terbuka Tuhan untuk menerima firman dan perintah-Mu. Biarlah Tuhan, pujian kami Kau layakkan Tuhan, sehingga hidup kami ini Kau terima, Kau layakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bapa yang maha baik, saat ini kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak dapat beribadah sama seperti kami saat ini. Mungkin mereka lagi terbaring sakit, atau mungkin mereka melakukan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menyertai mereka. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kesembuhan. Biarlah hati mereka juga Tuhan sama seperti kami, memiliki kerinduan untuk datang ke hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi lagu Datanglah ke Hadirat Tuhan. Semangat ya bernyanyinya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat dalam ibadah kita di minggu ini yaitu
titah yang ke-8. Marilah kita sama-sama mengucapkan titah ke-8, dua-dua ya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Ayo sekali lagi, dua-dua ya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, bukan hanya kita ya memuji dan memuliakan Tuhan. Burung-burung, pohon-pohon, gunung, lembah, sungai, semuanya memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dengan apa? Dengan caranya masing-masing. Kita bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Dengan bernyanyi menyenangkan hati Tuhan dan melakukan semua perintahnya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya? Ya, gimana? Ya, jadi adik-adik, kita persiapkan Alkitab kita persiapkan hati kita. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari buku ND nomor 569 ayat 1 dan 2. Ode bata tulungan borohaku.
marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita juga mempersiapkan Alkitab kita. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, di mana Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan memperbolehkan kami dapat kembali beribadah memuji nama Tuhan, walaupun lewat online. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan melihat kami, Tuhan akan menjaga kami, dan Tuhan akan menerima ibadah kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami dengar menjadi kekuatan, menjadi bekal bagi hidup kami. Di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, marilah kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3. Beginilah isi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah isi pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat ini, Tuhan menceritakan kehidupan umat Kristen yang hidup di dalam kerukunan yang sangat indah. Tuhan menceritakan bahwa orang-orang Kristen berkumpul di dalam satu kerukunan yang penuh dengan damai sukacita, yang penuh dengan saling mengasihi, yang penuh dengan saling membantu, dan hidup saling tolong-menolong. Adik-adik ini mau bertanya, apa itu arti rukun? Ada yang tahu? Apa itu arti rukun? Adik-adik, jika dikatakan rukun, itu berarti jauh dari keributan. Rukun itu berarti hidup penuh dengan kedamaian. Rukun itu berarti hidup saling mengasihi. Rukun itu berarti hidup untuk saling membantu. Itulah gambaran orang-orang Kristen yang diceritakan Tuhan melalui Mazmur Daud pada saat ini, di mana Tuhan melihat bahwa anak-anak yang dikasihi Tuhan hidup berkumpul di satu tempat, hidup rukun dan bersatu. Mereka hidup memuji-muji nama Tuhan. Mereka hidup dalam penuh sukacita. Mereka hidup penuh dengan kedamaian, dan yang terlebih
mereka hidup saling mengasihi. Berarti di sana ada kesatuan yang tidak bisa dipecah belah. Ada kesatuan yang tidak bisa dicerai-beraikan. Karena mereka hidup dalam satu kasih, yaitu kasih dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, gambaran hidup dalam kerukunan itulah Tuhan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Ketika Tuhan melihat menceritakan, wah, ternyata anak-anak yang aku kasihi penuh dengan rukun. Anak-anak yang aku kasihi hidup saling membantu. Anak-anak yang aku kasihi hidup dalam saling mengasihi. Ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu, maka berkat Tuhan akan datang melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka. Mari kita lihat adik-adik. Di sini dikatakan di ayat 1, dikatakan di sini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Semua penuh dengan kedamaian, semua dengan hidup penuh kasih, karena mereka hidup dalam kerukunan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika Tuhan melihat itu, maka Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan kasih-Nya. Maka di sini dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Baru Tuhan juga mengatakan seperti embun Hermon. Adik-adik tahu nggak? Minyak yang ada dalam nats kita ini, minyak itu biasa tidak sembarangan orang yang bisa memakai. Minyak itu dipakai hanya untuk bisa mengurapi seorang raja. Minyak itu dipakai untuk orang-orang khusus. Tetapi adik-adik, karena Tuhan melihat keindahan itu, maka minyak yang suci itu, minyak yang khusus itu diberikan kepada semua orang yang hidup dalam kerukunan itu. Seperti minyak yang mengalir kepada janggut, berarti semua beroleh berkat Tuhan karena mereka hidup dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baru dikatakan lagi di ayat 3, seperti embun Hermon, berarti memberikan kesejukan, memberikan kenyamanan, memberikan kedamaian di tengah-tengah bangsa itu, di tengah-tengah orang Kristen itu. Berkat Tuhan itu mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka karena mereka hidup dalam kerukunan, sehingga berkat Tuhan mengalir kepada semua orang karena mereka hidup saling mengasihi, saling tolong menolong, sehingga ketika satu orang menerima berkat, semua kebagian rata. Itulah yang mau dikatakan di sini. Hidup dalam kerukunan itu berarti mendapat berkat dari Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, Inang mau bertanya, siapa di antara kita pernah berantem dengan adiknya atau kakaknya atau abangnya? Ada? Entah itu karena rebutan mainan, entah itu karena rebutan makanan. Ada nggak? Inang yakin pasti ada gitu. Ada kan? Nah, ketika terjadi perkelahian atau berantem rebutan, apa yang terjadi? Pasti ada yang nangis kan? Ada nggak? Pasti ada yang nangis. Pasti ada yang mengadu ke orang tuanya, mencari pembelaan dan lain sebagainya. Karena apa? Di sana terjadi kegaduhan. Di
sana terjadi kegaduhan, rebutan makanan, rebutan mainan, mengadu ke orang tua, ada yang menangis, ribut jadinya kan? Ribut jadinya, ada yang kena marah dan lain sebagainya. Nah, di sini adik mau dikatakan bahwa hidup orang yang tidak hidup dalam kerukunan pasti hidupnya gaduh. Hidupnya tidak nyaman. Tidak ada kedamaian karena saling mencari pembelaan masing-masing. Tetapi lewat firman ini adik-adik, walaupun sekarang kita tidak bisa beribadah bersama-sama, berkumpul di gereja kita ibadah di rumah kita masing-masing, Tuhan mau mengingatkan kita, karena kita adalah anak kesayangan Tuhan, karena kita adalah anak-anak terang Tuhan, maka Tuhan menginginkan kita hidup dalam kerukunan. Rukun di dalam keluarga, rukun bersama adik dan teman-teman yang lainnya. Karena apa? Karena ketika kita mau hidup rukun, hidup damai, saling mengasihi, saling menolong, maka Tuhan akan menyayangi kita. Maka Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Maka Tuhan akan memberikan apa yang kita cita-citakan. Nah adik-adik, maka lewat firman ini kita harus berjanji nih, bahwa kita adalah anak terang Tuhan. Maka kalau kita adalah anak terang Tuhan, maka kita harus berjanji, aku mau hidup rukun bersama saudaraku supaya aku mendapat berkat Tuhan. Oke? Kita harus berjanji, aku mau hidup rukun bersama saudaraku untuk mendapat berkat Tuhan. Itu yang harus kita janji di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Sungguh luar biasa Tuhan mengajari kami, agar kami Tuhan anak-anak-Mu hidup rukun dalam persaudaraan kami. Karena kami semuanya adalah saudara di dalam kasih Tuhan. Untuk itu ajari kami Tuhan, terlebih anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Tanjung Pinang, mengerti akan firman-Mu, agar anak-anak-Mu Tuhan hidup di dalam kasih persaudaraan yang rukun, dapat hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami yakin Tuhan dan percaya Tuhan akan menolong anak-anak-Mu sekolah minggu. Tuhan akan memberikan hikmat-Mu. Tuhan akan memberikan kepintaran kepada anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan. Supaya anak-anak-Mu Tuhan dapat senantiasa hidup bersuka cita. Terlebih di dalam menempuh sekolah Tuhan, mereka mendapatkan hikmat dan kepintaran yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan lewat ibadah kami pada minggu ini, di mana Tuhan pada saat ini penyakit COVID-19 semakin melanda kehidupan kami. Kami memohon ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan melihat kami. Kiranya Tuhan mengasihani kami. Sungguh kami rindu Tuhan dapat kembali bersuka cita memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu. Tapi kami yakin dan percaya semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk menerima yang Tuhan rencanakan di tengah-tengah kehidupan kami, agar lewat apapun situasi yang kami hadapi pada saat ini, semakin kami mengenal kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang senantiasa memberikan waktu dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan kesabaran, berkati Tuhan segala pekerjaan dimanapun mereka bekerja, agar guru-guru sekolah minggu Tuhan yang memberikan waktunya untuk melayani Engkau
engkau, senantiasa hidup dalam penyertaan Tuhan, senantiasa mendapat berkat daripada Tuhan, sehingga semakin giat untuk melayanimu di tengah-tengah gerejamu. Begitu banyak Tuhan yang akan kami minta, kami mohon di hadapan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terlebih Tuhan, terimalah ibadah kami pada minggu ini. Terimalah doa kami, terima nyanyian kami dan firman-Mu yang kami dengar sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami semakin layak disebut anak kerajaan Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, untuk tugas kita di ibadah kita minggu ini, yaitu mari kita menyanyikan buku Ende nomor 569 ayat 1, Ode bata tumlongan lu rohanku. Dan jangan lupa dikirimkan ke grup WA kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Bibilpro tadi. Nah, apakah perintah Tuhan yang bisa adik-adik simpulkan dari firman Tuhan tadi? Ada satu perintah Tuhan bahwa kita harus hidup rukun dan damai bersama semua orang, terutama dengan anggota keluarga kita ya, dengan mama, papa, opu, adik, kakak, semua orang yang ada di rumah kita. Kita harus hidup rukun dan damai dengan cara apa? Saling mengalah, saling mencintai dan mengasihi seperti perintah Tuhan Yesus dalam 9 buah roh. Ya kan Kak Fani? Iya, betul Kak. Nah, jadi misalkan kalau seperti yang tadi Ina Bibilpro bilang, kalau misalnya kita punya mainan, kita mau berbagi dengan adik atau dengan abang atau dengan kakak di rumah. Jadi bisa akur, tadi kan hidup rukun dan damai. Nah, adik-adik juga akan lebih disayang sama mama papa kalau bisa akur dengan kakak, abang atau adiknya. Iya betul adik-adik. Karena kalau kita mengasihi orang tua, mengasihi adik, mengasihi kakak, mengasihi opung, itu sama dengan kita mengasihi Tuhan Yesus, ya. Seperti Tuhan Yesus bilang bahwa orang yang mengasihi orang lain sama dengan mengasihi aku, ya. Kita indah sekali yang namanya rukun. Orang yang rukun, Tuhan Yesus senang, harumnya nanti sampai ke surga, ya kan Kak Fani? Ya betul Kak, Tuhan pasti senang kalau kita mau sama-sama berjuang untuk mengikuti perintah Tuhan. Ya, adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita hari ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan bernyanyi lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah
kita. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati